Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Budi Muda kembali dapat menjumpai Anda dalam kabar sukacita. Seperti biasa selain kita menikmati pujian-pujian yang akan kita ikuti nanti, kita juga akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan dengan Pendeta Samuel Takulihi yang akan menyampaikan firman Tuhan dari GPIG Maranatha Jemaat Karangetan Kabupaten Pohuwato. Shalom Pak Pendeta Samuel. Shalom. Kabar baik hari ini tentunya. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa doa singkat yang bisa dibuka untuk mengawali perjumpaan kita dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Silakan Pak Samuel. Mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan Allah, kami boleh menikmati sukacita iman. Kami boleh menikmati sentuhan kasih-Mu. Di dalamnya Tuhan menganugerahkan kami kesempatan untuk kami sama-sama menerima berita penyelamatan Allah dalam kehidupan ini. Dan kami akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup ini hanya melalui firman. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Allah. Amin. Tuhan. Pak Pendeta Samuel Takulihi, kita akan diberkati firman Tuhan. Tadi kita sudah sempat bicarakan tentang perlindungan Allah yang sempurna. Nah, seperti apa pemberitaan firman Tuhan yang akan harus dipahami soal tema ini? Silakan kepada Pendeta Samuel untuk menyampaikannya. Ya, baik, pada kesempatan ini bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita percakapkan di saat ini dalam Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 ini bolehkah saya minta Bapak yang membacakan? Mazmur 62 ayat 7 sampai 8. Saya bantu membaca ya Pak. Iya, siap. Mazmur 62 ayat yang ke-7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ya, demikian firman Tuhan yang luar biasa ini. Dan pada kesempatan ini mari kita bercakap lebih jauh menyentuh soal bagaimana sempurnanya Allah itu dalam menyatakan kasih, kuasa, pemeliharaan dalam kehidupan kita sebagai yang dikasihinya. Nah, berangkat dari ungkapan pemazmur ini bahwa dalam segala hal, dalam segala keadaan hidup, pemazmur mau menyatakan dengan sungguh bahwa Allah itu adalah kota benteng. Allah itu adalah gunung batu. Yang kedua, gambaran ini menyatakan tentang kokohnya sebuah tempat perlindungan. Dan apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini merupakan pengalaman iman yang dia alami setiap waktu, setiap saat, bahkan ketika ia ada dalam persoalan pergumulan. Tidak ada tempat yang memungkinkan untuk dia jadikan sebagai tempat perlindungan selain Allah yang hidup. Oleh sebab itu dengan penuh keyakinan ia menyatakan dengan tegas bahwa hanya dialah gunung batuku dan yang lebih menekankan dan keselamatanku. Nah, itu berarti pemazmur ini benar-benar mau menyatakan juga kepada kita semua bahwa Allah itu berkuasa untuk menyatakan perlindungan bagi yang berharap kepada Dia, bagi yang percaya dan yang mau menyerahkan totalitas kehidupan ini hanya kepada Allah sendiri. Nah, kalau toh pemazmur mengatakan bahwa Dia adalah gunung batu dan keselamatan, ini menggambarkan sebuah keyakinan akan perlindungan Tuhan Allah yang tidak akan pernah diragukan oleh siapapun. Nah, pemazmur ini sebenarnya
dalam konteks kehidupannya, setiap waktu dalam setiap persoalan dia mengandalkan Tuhan. Dan apapun yang dia hadapi, dia percaya bahwa Allah segera bertindak untuk menyatakan pembebasannya. Bahkan ketika dia ada dalam ancaman maut, Allah bertindak untuk menyelamatkan. Nah, begitu bangganya pemazmur mau mengungkapkan tentang pengalaman-pengalaman iman di dalam dan bersama Tuhan. Nah, saya kira seperti saya dan Bapak. Nah, ketika Bapak ada dalam kesulitan, ada dalam pergumulan yang luar biasa. Ketika datang sama saya hanya mau bilang begini, sebagai sesama manusia saya hanya mampu untuk menyatakan pikiran-pikiran positif. Sekaligus dengan mau mengajak kita untuk berdoa, meyakinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, karena itu apa yang dinyatakan oleh pemazmur tentang Allah itu merupakan pengakuan imannya yang sungguh-sungguh. Dan pengakuan iman ini tidak diragukan. Yang berbicara tentang Allah yang sungguh peduli dengan kehidupan ini dan mau menyatakan bahwa penolong yang setia itu adalah Allah sendiri. Nah, dan juga ketika pemazmur menyatakan pengakuan iman, ini merupakan sebuah dorongan juga bagi semua umat untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, mendorong semua umat untuk mencurahkan segala isi hatinya hanya kepada Allah tentang segala pergumulan yang dia hadapi. Dan ketika umat mau menyatakan tentang pergumulannya, tentang harapan-harapannya, menurut saya ini adalah suatu pernyataan iman yang aktif. Sehingga dari pengakuan iman yang aktif ini selalu ada motivasi bagi umat yang percaya kepada Allah untuk tetap berharap kepada Dia. Nah, jadi saya kira dorongan ini sekaligus juga undangan. Dorongan ini sekaligus undangan, yaitu mengundang kita untuk setiap waktu, setiap saat untuk berdoa kepada Allah. Untuk tetap mau bilang sebenarnya sama Allah, inilah saya yang tidak dapat lari kemana jika ada persoalan selain hanya kepada Allah. Saya tidak akan memperoleh keselamatan di luar dari Allah. Nah, kita tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang peduli. Kita tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang selalu merasakan juga apa yang kita rasakan. Sehingga di saat ia menyatakan kepeduliannya itu dia menyatakan tepat pada waktunya. Dan Allah tidak pernah main-main ketika ia menyatakan kehendaknya. Ketika ia menyatakan kehendak penyelamatan itu yang terjadi. Dan ketika pemazmur mau menyatakan bahwa kota bentengku aku tidak goyah. Nah, ini kota benteng mau menggambarkan tentang sebuah tempat perlindungan yang sangat aman. Ketika orang berlindung di dalamnya, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat merampas dia. Dan ketika Allah bertindak sebagai kota benteng, maka selain Allah melindungi, Allah juga mengamati. Mengamati hal-hal apa yang dapat menggerogoti kehidupan orang yang berlindung kepadanya. Nah, sehingga yang percaya betul-betul akan pembelaan Allah, disitulah dia akan melihat betapa luar biasanya Allah itu. Nah, kemudian ketika pemazmur mau mengungkapkan Allah sebagai gunung batu, Allah sebagai kota benteng, ini menunjukkan sebuah tempat perlindungan yang benar-benar aman, yang benar-benar nyaman, yang tidak bisa dimanipulasi oleh hal-hal apa yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Nah, sehingga begitu luar biasanya ajakan ini untuk
mau meresponi semua orang yang percaya kepada Allah, menaruh kehidupan seutuhnya hanya dalam kekuasaan Allah. Sambil mau bilang bahwa biarkan Allah yang mengendalikan kehidupan ini. Sehingga segala sesuatu akan indah dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu bahwa Allah sebagai kota benteng, sebagai gunung batu. Iya, sebagai gunung batu, apa yang kita harus lakukan? Sebagai orang yang berharap kepada Allah, sebenarnya tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahan di situ, Ya, Pak baik. Pendeta Samuel. Baik. Apa yang harus dilakukan untuk meresponi firman Allah yang kita sudah baca? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita. Kami segera kembali. Kembali dalam Kabar Sukacita masih dengan pemberitaan firman Tuhan perlindungan Allah yang sempurna yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Takhulihi dari GPIG Marara Jemaat Karangetan, Kabupaten Puato. Silakan kembali dilanjutkan Pak Samuel. Tadi kita sudah baca bahwa firman Tuhan di Mazmur mengatakan gunung Tuhan adalah gunung batu, kota benteng yang teguh, dan apa yang harus dilakukan oleh kita orang percaya umat Tuhan yang juga saat ini sedang menyaksikan dalam Kabar Sukacita, langkah apa yang harus disiapkan agar kita betul-betul menikmati itu janji Tuhan bahwa kota benteng, gunung batu, tempat perlindungan yang aman hanyalah pada Tuhan saja. Baik, izin saya bertanya dulu Pak. Ya. Kalau selama ini pengalaman-pengalaman iman Bapak dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Setiap waktu, setiap saat ada tindakan pemeliharaan Allah yang nyata. Nah, kalau Bapak kira-kira mau menanggapi tindakan Allah ini dengan cara yang bagaimana kira-kira? Nah, menanggapi firman Tuhan tadi ya, Iya, bagaimana bahwa berdasarkan firman Tuhan. Allah adalah gunung batu dan kota benteng. Iya. Berarti memang kadang kita harus merendahkan hati dan merendahkan diri bahwa jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kadang kan kita berpikir wah saya bisa begitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan ini bilang hanya pada Tuhan saja tempat yang paling aman. Iya. Begitu ya mungkin ya. Iya, Pak memang luar Samuel. biasa. Nah, apa tanggapan kita? Tuhan itu sudah berbuat baik, sudah bermurah hati, menjamin kehidupannya kita dari waktu ke waktu. Kemudian Tuhan selalu bertindak untuk meluputkan kita ketika kita ada dalam bahaya sekalipun. Dan sebagai orang yang percaya akan kuasa Allah, yang selalu menikmati cinta kasih Allah, tentu yang pertama kita harus berserah penuh kepada Allah, meminta supaya Tuhan berkenan untuk mengatur segala kebutuhan, keperluan kehidupan, termasuk meminta Tuhan mengarahkan jalan kepada keselamatan. Mungkin seperti yang Pak Samuel katakan tadi, di kota benteng itu Tuhan tidak hanya menjaga tapi mengamati semua apa yang dia kehidupan bukan kita cuma, ya. Sehingga orang yang berlindung di dalamnya tidak pasif, tetapi aktif. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka terus beriman kepada Tuhan Allah, mereka terus berdoa, memuliakan Dia dalam segala hal. Tuh. Nah, jika kita merasa sudah nyaman dalam perlindungan Tuhan, bukan berarti kita tidak akan diperhadapkan dengan tantangan di kemudian hari. Oh, tidak lebih bebas dari masalah, bukan berarti. Jadi memang kita terus ada pada ketekunan, tuh, ada pada disiplin, ada pada kesetiaan. Nah, kalau kita hanya nyaman di saat Tuhan menyatakan pertolongan, setelah itu kita cuek saja dengan Tuhan itu sendiri. Yang dikhawatirkan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan tantangan lagi,
Apakah Tuhan mau dengar ketika kita mau minta pertolongan kepada Dia? Ya, Ya kan? Dan ini perlu untuk dipertanyakan, apakah Tuhan masih berkenan untuk mendengar seruan kita ketika di saat-saat tertentu kita mengabaikan Dia. Yang kita andalkan hanya kemanusiaannya kita. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah percaya seutuhnya kepada Allah. Percaya seutuhnya. Percaya seutuhnya. Kemudian berserah kepada Allah. Biarkan Allah yang memimpin kita dalam perjalanan hidup. Jadi bentuk percaya adalah penyerahan diri. Penyerahan itu ya? diri. Total kehidupan ini kepada Tuhan. Nah, kemudian kita terus memiliki sebuah kepastian bahwa Allah sebagai gunung batu dan kota benteng tetap menyatakan perlindungan dalam keadaan aman maupun dalam keadaan yang tidak aman. Dalam jaminan Allah kita merasakan ketentraman, kita merasakan kedamaian. Kita diselamatkan dari mara bahaya. Ya. Dan kita ditentramkan dari kekacauan. Sehingga memang benar-benar keselamatan yang kita nikmati itu utuh. Adalah anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Di sini kita lihat bahwa betapa luar biasa cinta kasih Allah. Dan tidak akan pernah diselewengkan oleh siapapun. Dan ketika kita aman dalam perlindungan Allah. Ketika kita merasakan bahwa Allah juga memberikan kita kekuatan dalam menghadapi kehidupan dan segala konsekuensinya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Allah, tentu kita dengan iman mau katakan seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini saya kira bukan hanya sekedar pengakuan iman, Pak. Tapi ini sebuah ungkapan yang harus ditindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang menyatakan bahwa yang saya miliki itu adalah karena anugerah Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan betapa luar biasanya kekuatan iman yang menyatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Itu berarti Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama dengan Allah, mengolah konflik ini menjadi berkat. Bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dengan Allah. Jadi kita dalam hal ini tidak pasif, tapi terus bekerja sama, mengerti apa maksud Tuhan untuk kita dan untuk orang lain. Ya, luar biasa Pak Samuel. Jadi ternyata memang harus kita ini punya inisiatif untuk terus intens ya begitu untuk berkomunikasi dekat dengan Tuhan sehingga jangan sampai naik turun begitu ya. Kadang kalau lagi senang saja kita dekat dengan Tuhan, lalu dalam keadaan yang tidak baik kita malah mungkin merasa tidak disertai Tuhan ataupun tidak dalam perlindungan Tuhan. Nah, kadang juga manusia berpikir saya kan punya kenalan orang hebat, saya punya pasti saya aman karena saya akan dibela pimpinan saya. Saya pasti akan dibela keluarga saya. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini apa yang harus diberikan pemahaman, terutama kepada orang-orang percaya yang saat ini mungkin ya merasa bahwa aman-aman saja meskipun saya mungkin dalam keadaan nanti sulit ataupun dalam keadaan bermasalah saya akan dibela oleh orang-orang seperti itu tadi. Tuhan bilang begini. Celakalah orang yang mengandalkan orang. Mengandalkan orang lain ya. Itu berarti lebih Tuhan, celaka malah. Itu berarti Tuhan mau bilang bahwa yang punya kuasa sepenuhnya ini kan Allah. Nah, jika kita hanya meminta perlindungan kepada orang lain, itu sifatnya semu, Pak. Dan ketika kita mau mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan, menjadi persoalan, tentu dalam hal ini harus selektif. Tidak sembarang orang yang harus kita ajak untuk mengungkapkan. Sebab belum tentu kerahasiaannya itu terjamin. Manusia soalnya. Karena memang manusia. Tetapi kalau segala sesuatu kita ceritakan sama Tuhan,
Tuhan bukan cuma sekedar mendengar, tetapi dia langsung bertindak untuk memenuhi apa yang menjadi keluhan, harapan, dan apa yang menjadi tujuan hidup ke depan. Nah, apa yang kita lakukan pada akhirnya adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Menjalin komunikasi yang terbuka dengan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan itu pasti akan juga senang melihat kita yang menganggap Tuhan Allah itu sebagai Bapa yang memenuhi kepentingan anak-anaknya. Dan dia akan terus memberikan penghiburan di kala anaknya ada dalam duka karena persoalan. Dan ia menegakkan anak-anaknya dalam setiap jejak kehidupan. Sehingga itu tadi kembali ke Filipi 4 ayat 13. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yaitu kita yang percaya kepada Dia, bangga mau bilang bahwa segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, satu catatan penting adalah Tuhan tahu batas kekuatan dan kelemahan setiap anaknya. Nah, itulah sebabnya Allah bertindak untuk selalu menolong. Allah selalu bertindak untuk menopang. Di saat ada dalam bahaya, ya bertindak untuk menyelamatkan. Apa yang dikhawatirkan tentang Allah? Saya cuma mau bilang bahwa orang merasa khawatir tentang Allah ketika dia tidak percaya sepenuhnya. Tetapi kalau dia percaya sesungguh-sungguhnya kepada Allah, apa yang dikhawatirkan, apa yang diragukan. Nah, bicara soal iman, tentu kita semua ini beriman. Cuma mungkin dari prakteknya itu yang masih perlu untuk ditanyakan atau perlu untuk diamati. Mempraktekkan iman itu. Iya. Sebab kadang orang bilang, oh saya beriman. Tapi ketika diperhadapkan dengan tantangan itu tadi kembali pada saya akan mencari orang yang lebih punya power yang luar biasa yang bisa menjamin saya. Akan dilihat lagi, ditelusuri lagi apakah ada maksud terselubung di balik itu. Mencari oknum yang punya power luar biasa mungkin dilihat lagi karena dari segi ekonomi bisa menunjang. Nah, tetapi dari segi keluputan dalam suatu persoalan belum tentu itu bisa selesai. Nah, hal yang terakhir apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah kota benteng dan gunung batu. Oke, kita tahan di situ. Hal apa yang akan dilakukan terakhir? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita. Kami segera kembali. Dengan tema pemberitaan firman Tuhan, perlindungan Allah yang sempurna bersama Bapak Pendeta Samuel Takulihi. Sebelum saya nanti kasih kesempatan juga Pak Pendeta ya untuk tim pemuji atau singers membagikan kesaksian ataupun ada pertanyaan. Satu lagi yang akan disampaikan Pak Samuel tentang langkah yang tadi harus dilakukan oleh orang percaya agar betul-betul menikmati ataupun juga merasakan Tuhan menjadi perlindungan yang sempurna dalam kehidupannya. Silakan Pak Samuel. Kalau saya pribadi Pak, ketika saya mengalami banyak hal di dalam Tuhan, yang saya lakukan adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, peran saya adalah membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan. Di sepanjang jalan hidup dengan suatu kepastian bahwa Tuhan Allah tidak pernah menyesatkan kita. Tidak mungkin ya kita disesatkan. Ya. Dia terus menghantar kita dalam damai sejahteranya dan kita tahu bahwa
ketika ia bertindak sebagai pelindung, Ya. itu berarti yang ada di balik perlindungan itu merasakan keamanan. Merasakan bahwa luar biasa perlindungan itu. Sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkan iman. Tidak ada yang meragukan tentang Allah itu. Nah, kalau kita perhatikan, pemazmur bilang, hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Itu berarti tidak ada objek lain yang dapat bertindak sebagai penyelamat selain Allah. Tidak ada orang lain yang dapat memberikan ketenangan, kenyamanan hidup selain Allah itu sendiri. Nah, yang kita lakukan adalah percaya dengan sungguh bahwa dalam keadaan yang paling sulit sekalipun Allah tidak akan pernah membiarkan. Berserah itu penting, tetapi berserah itu harus aktif. Bukan kita berserah langsung lalu tidak melakukan apa-apa ya. Kayak orang menyerah, tidak ada tindakan apa-apa, Pak. Tetapi yang Tuhan tuntut itu adalah reaksi-reaksi aktif yang membuktikan bahwa kita sungguh percaya kepada Allah, yang membuktikan bahwa kita tidak pernah meragukan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang selalu menyatakan kepedulian dan jaminan kehidupan seutuhnya kepada kita. Saya kira baik Pak Samuel, luar biasa firman yang menguatkan, dan saya kasih kesempatan kepada tim pemuji atau singers yang akan bertanya ataupun membagikan kesaksian, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta, bagaimana kita mengatasi pergumulan kita yang terlalu berat? Apakah dengan membaca Alkitab atau berdoa saja sudah cukup? Atau ada hal lain yang mungkin bisa kita lakukan? Baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi saat menghadapi pergumulan masalah, membaca, merenungkan firman itu sudah cukup. Apakah itu sudah menjadi jawaban ataupun ada hal yang harus kita lakukan, apa juga terkait dengan tadi respon ataupun reaksi kita terhadap firman Tuhan? Silakan Pak Pendeta. yang pertama saya mau bilang begini, Pak. Selagi manusia itu hidup, pasti dia akan diperhadapkan dengan masalah. Pasti aja. Iya. Pasti selama hidup ya Pak. Iya. Manusia tidak lagi bermasalah kalau dia sudah mati. Ya. Iya. Nah, karena itu sebagai orang percaya dalam menghadapi sebuah masalah yang paling berat, apakah mau baca Alkitab itu sudah Cukup. Sudah cukup? Mau berdoa itu sudah cukup? Ada yang langkah yang lain yang bisa dilakukan. Membaca Alkitab, memuji, memuliakan Allah, berdoa, bergumul. Kemudian Tuhan bilang, tinggallah tenang. Penting ya untuk punya rasa tenang. Iya, Ya. penting itu ketenangan. Kenapa begitu? Dalam ketenangan itulah kita akan mendapatkan sumber yang sesungguhnya, yaitu penolong yang setia. Nah, ketika kita menemukan dia dalam doa, nah ketika itu juga tentu kita mampu untuk menceritakan persoalan yang tidak mampu untuk kita pecahkan. Iya. Pergumulan berat deh itu tadi ya pertanyaan. Dan harus kita tahu bahwa Tuhan juga menganugerahkan kita hikmat. Oh, Nah, sehingga dengan hikmat yang benar itu kita mampu melihat persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang bagaimana. Sebagai orang percaya tentu kita yang pertama tetap tekun dalam doa. Meminta supaya Tuhan, bukan mendesak Tuhan supaya segera, tidak. Oh, berbeda itu, hal yang berbeda ya. Dalam hal ini saya mau bilang bahwa kita tidak boleh egois. Setelah kita mencurahkan segala keluh kesah harapan kita, tinggallah tenang. Kita menanti waktu Tuhan sehingga Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Amin.
Saya kira Mungkin seperti itu. Bisa ya menjadi jawaban ya untuk tadi singers yang bertanya. Ternyata rasa tenang itu sangat penting untuk kita penting. menanti jawaban Tuhan Iya. ya dalam proses menanti jawaban Tuhan. Karena mungkin kalau bisa juga saya kaitkan kita mudah untuk tenang kalau kita pahami ayat ini ya Pak Pendeta. Kita tahu bahwa hanya Tuhan gunung batu dan keselamatan. Jadi tidak perlu banyak rasa khawatir dalam kehidupan. Iya. Apakah seperti itu Pak Pendeta? Tidak perlu terlalu menonjolkan kekhawatiran, tidak perlu terlalu menunjukkan bahwa saya ini berbeban, bahwa saya ini bergumul dengan ini. Semakin kita menunjukkan bahwa kita punya pergumulan yang berat, semakin kita tidak menemukan jawaban. Gelisah. Semakin ya kan? gelisah dan tidak tahu mau arah kemana. Melakukan hikmat Tuhan jauh begitu ya. Iya. akhirnya ya. Sudah pasti itu. Oleh karena itu apa Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan yang bersifat umum sebenarnya. Tuh, bagi siapa sih tidak membatasi. Tuhan tidak bilang, oh karena pergumulanmu kecil jangan dulu. Nantilah ke pergumulan yang berat-berat kemari. Tidak ada seperti itu. Tidak. Tuhan mengundang semua yang berbeban. Malah ditekankan yang berbeban berat. Ada kata-kata yang malah berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Dan saya dan Bapak percaya bahwa tidak ada perkara terkecil pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Betapa luar biasanya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Tindakan yang ia nyatakan adalah tindakan pemulihan. Dia memulihkan kita dari segala persoalan. Memulihkan kita dari pergumulan, apakah karena sakit, apa karena beban ekonomi, ataukah karena memang tantangan-tantangan iman. Ia bertindak untuk memulihkan. Sehingga yang kita nikmati adalah damai sejahtera. Kita menikmati ketentraman. Dan selanjutnya kita akan mengerti bahwa tenang itu penting. Dan kita perlu berserah seutuhnya kepada Allah. Tenang itu penting dan berserah penuh kepada Allah. Iya. Nah, kalau juga saya lihat kenapa pemazmur menulis ini berarti memang ada satu kondisi yang berat juga pernah dialami oleh Daud misalnya ya dalam kehidupannya pribadi. Nah, apakah juga kita perlu merasa bahwa tantangan masalah itu ya harus disyukuri bahkan? Apakah itu menjadi momen buat kita, kesempatan buat kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan itu seperti apa? Jadi kadang orang berpikir, aduh saya dapat masalah ini, kenapa Tuhan begitu? Kenapa saya dapat masalah ini begitu? Lalu dikaitkan dengan ayat ini seperti apa Pak Pendeta Samuel? Pada dasarnya Daud sama dengan Bapak, sama dengan saya juga. Manusia sama-sama. Yang tidak luput dari berbagai bentuk persoalan hidup. Nah, dari persamaan ini, yang penting untuk kita hayati adalah Tuhan memproses kita dengan berbagai persoalan dalam kerangka pendewasaan iman. Oh, jadi masalah itu adalah proses. Masalah itu adalah proses. Jadi Tuhan tidak bertujuan menghadapkan kita dengan persoalan dalam rangka merusak kehidupan kita. Membinasakan kita dengan masalah. Tidak punya maksud membinasakan. Selain ada proses pendewasaan sehingga kita akan tampil sebagai orang yang memiliki iman yang telah dimurnikan. Berarti masalah itu bukan hukuman. Masalah bukan hukuman, Pak. Ya. Dan masalah itu tidak akan membuat kita sudahlah mengikut Tuhan itu kok banyak resikonya. Mendingan saya ikut kemauannya saya sendiri. Dan itu semakin menyesatkan. Akan semakin tersesat. Akan semakin tersesat. Tetapi kalau kita tahu bahwa setiap persoalan itu adalah proses pemurnian iman, maka mungkin kita bisa sampaikan begini. Jadilah kehendakmu. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, otomatis yang kita rasakan adalah damai sejahtera. Saya sampai teringat
dengan kisah Ayub kalau begitu ya. Masalah yang dia hadapi mungkin kalau secara manusia tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana itu Pak Pendeta? Kita bisa dimurnikan seperti Ayub ya. Tapi tertahan dulu Pak Pendeta, jangan dulu jawab. Kita akan tahan dulu. Kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini dalam Kabar Sukacita. Kami segera kembali. Masih bersama kami dalam Kabar Sukacita dengan tema firman Tuhan, perlindungan Allah yang sempurna bersama Pendeta Samuel Agulihi. Tadi banyak kita sudah bahas bagaimana perlindungan Allah yang sempurna, Tuhan adalah kota benteng, perlindungan, dan kita harus tidak perlu untuk punya pilihan lain bahwa hanya pada Tuhan saja keselamatan dan perlindungan kita. Nah, tadi juga sempat kita bahas soal Ayub begitu ya. Karena ini ada hubungannya dengan bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada siapa sebenarnya. Meskipun di tengah masalah, di tengah cobaan hidup, di tengah tantangan hidup. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub singkat mungkin Pak Samuel? Baik, kalau melihat kisah Daud dan membandingkan dengan kisah Ayub, dua tokoh ini pengalaman imannya, keadaan dalam pembentukan ini jauh berbeda. Kalau kita lihat Ayub ini malah dikupas sampai habis. Dikupas sampai habis. Tetapi disinilah sebuah keistimewaan itu kita dapati. Dan di sini Ayub memberikan teladan iman itu. Demikian juga dengan Daud. Apa yang dialami itu juga merupakan bagian dari pengalaman iman. Hal yang menarik dari sisi Ayub, sekalipun keadaan hidupnya itu memang sudah dikupas habis oleh Allah, tetapi dia tidak pernah berubah dari kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan kepada dia Allah. Tidak pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Tidak kecewa ya, dia tidak menyesali apa yang dialami. Sehingga ketika pun dia diperhadapkan dengan kematian dari istri, anaknya, kehilangan segala miliknya. Mungkin dari segi harta milik dia tidak terlalu peduli. Tapi dari kehilangan orang-orang yang dia cintai, apa yang dia ungkapkan dari pengakuan imannya adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Wah, luar biasa. Nah, itulah pernyataan tentang hak Allah, pernyataan tentang otoritas Allah dalam kehidupan ini. Dalam proses pembentukan iman Ayub ini, yang menarik, Tuhan masih menanyakan dia, masih menantang dia, yang kita lihat dalam Ayub 40 ayat 2. Mari kita lihat. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Nah, ini tantangan, Pak. Tuhan Allah menantang Ayub dengan mengatakan bersiaplah sebagai laki-laki. Dalam hal ini Tuhan terus meminta pertanggungjawaban Ayub terhadap pernyataan imannya. Masih sanggupkah dia bertahan dalam kondisi seperti itu? Ataukah dia akan beralih dari keyakinan tentang Allah? Sehingga ujian yang Tuhan beri adalah bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau. Nah, luar biasa. Pertanyaan apa yang Tuhan mau tanyakan kepada Ayub adalah pernyataan tentang apakah Allah itu bersalah ketika menyatakan tindakan-tindakan seperti yang kelihatan ekstrim terhadap Ayub ini? Ataukah Ayub benar-benar mau sampaikan bahwa apapun yang teralami dalam hidup ini itu semua karena ada maksud Tuhan di balik itu. Jadi yang penting adalah kita tetap setia kepada Allah, kita tetap tekun mengimani bahwa Allah itu memproses hidup kita bukan dengan maksud untuk membinasakan. Selain Allah memproses kita untuk menikmati keutuhan dari keselamatan itu sendiri.
kita belajar dari Ayub bahwa Ayub kan tidak sampai diambil nyawanya, Tidak. begitu ya, tidak dibinasakan, Iya, tidak. tapi bahwa ternyata Ayub bisa dimurnikan oleh Iya. proses tadi, begitu. Nah, Yang pada akhirnya kehidupan Ayub bukan hanya sekedar dipulihkan oleh Allah, tetapi Allah pemulihan. melipat gandakan kembali apa yang ia miliki seperti di awal itu, luar awal biasa, kehidupannya. luar biasa. Jadi untuk kita sekalian, percaya kepada Allah itu percaya dengan sungguh. Tidak pernah meragukan Allah dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dan totalitas kehidupan ini ada dalam pengaturan Allah. Jaminan Allah itu berlaku dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi. kondisi ya, Iya, tidak hanya senang-senang dan diberkati saja. Iya. Ya. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, tentu kita berbahagia memiliki Allah yang peduli. Kita berbahagia memiliki Allah yang tidak pernah mempermainkan kita, yang akhirnya mengecewakan kita. Jadi janji Tuhan itu tidak seperti janji manusia. Jauh Gitu ya. berbeda, Pak. Bisa Janji Allah hari ini itu jauh jadi A, berbeda. besok jadi B. Iya. Kalau manusia ya. Jadi di sini kita lihat betapa luar biasanya Allah dalam menyatakan kasih-Nya untuk kita. Karena itu yang penting saya tekankan di sini bahwa jangan pernah mendua hati. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Simon? Mendua hati ini apa kayak hubungan juga pria dan wanita jangan jangan selingkuh atau seperti apa? Mendua hatinya apa yang harus dipahami soal mendua hati? Begini, ini maksud saya jangan pernah mendua hati tentang pernyataan keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah. Jangan kita hanya di saat sulit terus berseru memohon supaya Tuhan segera bertindak. Nah, ketika kita senang kita mengabaikan Dia, atau kita hanya mengandalkan orang lain untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingan kehidupan. Wah. Nah, mungkin dari segi manusia, sekali percaya kepada Allah, percaya sampai mati. Itu harus yang dipegang ya. Kalau dalam TNI mungkin istilahnya setia hingga akhir. Setia hingga akhir. Dan mungkin yang saya bisa sampaikan bahwa berbahagialah kita yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah sedikit pun. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh dikasihi Allah dan yang terus mengikuti jejak Tuhan kemanapun Tuhan menghantar perjalanan hidup kita. Amin. Pak Pendeta Samuel, kita sudah berada di akhir dari kabar sukacita hari ini dan memang sangat diberkati, dikuatkan. Apalagi pesan garis besar begitu, kesimpulan yang bisa disampaikan secara singkat untuk mengingatkan kembali dari awal apa yang sudah disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan, perlindungan Allah yang sempurna ini. Silakan Pendeta Samuel. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai umat Tuhan, kita semua menyadari bahwa Allah itu setia dalam kehidupan kita. Maka kita pun dituntut untuk berlakulah setia kepada Allah. Kita tahu Allah itu sebagai gunung batu dan kota benteng. Maka tugas kita adalah tetap memberikan diri untuk berlindung kepada Allah, sambil kita terus percaya dan mengaminkan bahwa di dalam persoalan yang paling sulit sekalipun, Allah bertindak untuk menyelesaikan dan menyelamatkan. Tetaplah berpegang teguh pada iman dan harap kepada Allah. Percayalah bahwa Allah selalu bertindak tepat pada waktunya. Dan ketika Allah memberikan kita semangat iman dalam melanjutkan perjalanan hidup, kita diberi hikmat untuk memecahkan setiap pergumulan, persoalan, maka dengan bangga kita mau bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Baik, terima kasih Pak Pendeta Samuel untuk pelayanan firman Tuhan yang sangat menguatkan dan memberkati kita. Seperti biasa setelah kita tadi doa di awal, kita juga akan menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa agar bisa menjadi rema dan renungan kita dalam kehidupan. Saya silakan Pak Samuel untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Alangkah berbahagianya kami ya Tuhan Allah, ketika Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa di dalam segala kemelut kehidupan, Tuhan tetap menyatakan kepedulian, Tuhan tetap menyatakan pertolongan, dan tindakan keselamatan-Mu tetap nyata di setiap kehidupan kami, di setiap gumul dan harap kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, tetap berkenanlah Engkau kepada kami semua, di saat kami mau mempertaruhkan keutuhan kehidupan kami. Biarlah dalam perlindungan Tuhan Allah, kami tetap menikmati damai sejahtera-Mu. Ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah kota benteng dan gunung batu, maka negara kami pun akan menikmati ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera-Mu. Karena itu Bapa di sorga, dengarkanlah kiranya seruan kami ini, dan Tuhan akan tetap menolong pimpinan dan karyawan TVRI dalam bagaimana mereka mau mengembangkan pola pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kami semua yang menikmati indahnya firman-Mu ya Tuhan Allah, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang beriman teguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Samuel Takulihi. Dan demikian perjumpaan kita dalam kabar sukacita kali ini. Firman Tuhan yang sudah menguatkan dan mengingatkan kita kembali bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan yang sempurna. Saya Budi Muda undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa.